Assalamualaikum, selamat siang. Balik lagi nih ke podcast ngobrol santai tapi nggak ribet. Nah, podcast kali ini tuh kita podcastnya mahasiswa kesehatan yang suka mikir tapi juga suka rebahan nih. Hari ini saya Nora Arwita yang bakal nemenin kalian bahas topik yang relate banget sama kehidupan kita sekarang. Judul hari ini tuh tentang telemedicine, yaitu ke dokter tanpa harus kita keluar kos atau kita harus keluar rumah. Coba jujur nih, siapa di sini yang kalau sakit ringan langsung buka HP, bukannya ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, itu tandanya kita sudah akrab sama yang namanya telemedicine. Hari ini aku bakal bersama dua narasumber kece nih, aku nggak sendirian, yaitu narasumber pertama ada Kak Putri. Halo Kak Putri, apa kabar Kak? Halo Kak Nora, Alhamdulillah sehat. Semoga yang dengar juga sehat ya, dan minimal sinyalnya bagus lah ya. Amin. Jadi guys, Kak Putri ini bakal nemenin kita buat ngobrolin dari sisi sistem dan teknologi telemedicine. Sekarang aku ada narasumber kedua nih, yaitu Kak Nia. Hai Kak Nia, apa kabar? Halo Nora, halo semuanya. Hari ini kita siap ngobrol santai tapi berbobot ya. Baik Kak Nia, langsung kita gas aja ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang telemedicine itu apa sih sebenarnya? Jadi kita mulai dari pertanyaan klasik tapi penting ya. Kak Putri, gimana nih telemedicine itu apa sih sebenarnya? Terima kasih Kak Nora. Telemedicine itu layanan kesehatan jarak jauh yang dipakai membantu teknologi. Jadi dokter sama pasien nggak harus ketemu langsung, tapi tetap bisa berkonsultasi melalui internet begitu. Berarti kita bukan cuma bisa chat aja ya, Kak? Bukan dong, kita bisa eh, konsultasinya bisa melalui chat, voice call, video call. Gimana Kak Nia? Kalau menurut Kak Nia, gimana kalau tentang telemedicine itu? Bahkan sekarang pasien bisa kirim data tekanan darah atau gula darah dari rumah loh Kak. Wah, cocok banget ya Kak buat kita yang males antri kayak Gen Z zaman sekarang. Ya, tapi tetap harus bertanggung jawab ya. Telemedicine itu pelengkap, bukan pengganti total layanan langsung ya. Oh, baik. Terima kasih, Kak. Ini selanjutnya kita juga mau bahas nih, Kak, tentang apa sih yang sering kita pakai tapi jarang kita pikirin, yaitu platform telemedicine. Nah, aku balik lagi ke Kak Putri. Platform itu maksudnya apa ya, Kak? Jadi gini Kak Nora, platform itu ibaratnya rumah dari telemedicine, tempat dari semua layanan itu terjadi. Bisa kasih contohnya gimana, Kak? Contohnya aplikasi kesehatan di HP, website konsultasi dokter, atau sistem yang terhubung sama SIM RS dan RME. Terus untuk fungsinya itu seperti apa sih, Kak? Fungsinya banyak Kak Nora, seperti pendaftaran pasien, milih dokter, konsultasi online, catatan rekam medis, dapat resep obat juga, bahkan bayar juga bisa di situ. Untuk Kak Nia gimana nih Jadi tanggapan dari Kak sisi Nia? jadi dari sisi tenaga kesehatan, platform itu harus gampang dipakai Kak. Kalau ribet, dokter malah stres duluan sebelum ketemu pasien. Jadi bukan cuma canggih juga ya, Kak, tapi harus ramah pengguna dong ya, Kak. Betul banget Kak. Selanjutnya nih, aku mau tanya lagi tentang topik perangkat nih, Kak. Nah, Kak Yesenia, telemedicine itu butuh alat apa aja sih, Kak, sebenarnya? Jadi telemedicine itu minimal banget butuh alat seperti HP, laptop, dan yang pasti internet juga. Tapi sebenarnya lebih luas sih Kak. Contohnya kayak apa, Kak? Contohnya tuh ada kamera, mikrofon, server, alat kesehatan digital kayak tensimeter, glukometer, bahkan wearable device.
Dan jangan lupa softwarenya ya Kak, seperti aplikasi telemedicine, sistem RME, database, serta sistem keamanan. Berarti kalau alatnya nggak memadai, layanannya juga bisa kacau dong, Kak. Betul banget, Kak. Salah alat, salah data bisa berujung salah keputusan. Waduh, untuk sekarang kita juga akan bahas nih yang paling sering bikin emosi, Kak, yaitu jaringan internet. Waduh, itu sensitif ya Kak. Betul banget, Kak. Sensitif banget karena telemedicine itu kalau tanpa jaringan kayak LDR tanpa sinyal. Setuju banget, Kak. Karena jaringan itu tulang punggung telemedicine. Jadi biasanya pakai internet, broadband, jaringan 4G atau 5G, dan VPN buat keamanan. Apa aja sih, Kak, sebenarnya masalah yang sering terjadi di jaringan internet? Masih banyak daerah yang sinyalnya naik turun, padahal kualitas jaringan berpengaruh langsung ke kualitas layanannya kan orang. Berarti ini PR besar ya, Kak, buat negara kita, buat Indonesia. Ya, ya betul, Kak. PR besar buat pemerintah Indonesia karena pemerataan infrastruktur itu kuncinya. Oh, baik-baik, Kak. Sekarang ke bagian serius tapi pentingnya, Kak, yaitu keamanan data pasien. Data kesehatan itu privasi tingkat tinggi. Kalau bocor, dampaknya bisa panjang, Kak. Makanya ada prinsip CIA-TRID Kak, yaitu confidentiality, data jangan sembarangan orang yang melihat, integrity, data jangan diubah seenaknya, dan availability, data harus bisa diakses saat dibutuhkan. Untuk keamanannya pakai apa ya, Kak, biasanya? Untuk keamanannya yaitu enkripsi, username dan password, hak akses, backup rutin, dan patuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kak. Dan ingat juga Kak, user juga harus bijak, jangan login sembarangan, jangan share akun sembarangan juga. Wah, bagus banget nih materi kita hari ini. Jadi teman-teman harus dicatat ya tentang telemedicine. Nah, nggak kerasa kan hari ini kita ngobrol santai tapi ilmunya dapet. Dari obrolan ini kita tahu kalau telemedicine itu bukan cuma aplikasi nih, tapi sistem yang kompleks serta butuh teknologi jaringan dan keamanan. Sebelum kita tutup, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama nih, aku mau tanya sama Kak Nia. Pertanyaan pertama ini tentang telemedicine tuh aman nggak sih? Nah, pertanyaannya, Kak, telemedicine itu aman nggak sih takut data kesehatan bocor? Kak Yesenia boleh bantu jawab ya, Kak? Pertanyaannya bagus banget, Kak. Izin ya. Jadi jawabannya, tak aman asal sistemnya benar. Telemedicine yang baik itu sudah pakai enkripsi data, sistem login, pembatasan hak akses. Jadi data pasien nggak sembarangan orang bisa buka. Dan dari sisi tenaga kesehatan, kami juga terikat kode etik dan regulasi. Data pasien itu bukan buat di-share kemana-mana, Kak. Wah, berarti aman dong ya, Kak. Tapi kita tetap harus pakai platform resmi ya, Kak? Untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kedua buat Kak Putri. Kak Putri, apa sih telemedicine itu bisa nggak dipakai buat semua Betul penyakit? banget, Kak. Pakai LAB ya. Baik, terima kasih Kak Nia. Ini balik ke Kak Putri. Gimana Kak pertanyaannya? Nggak semuanya ya Kak, telemedicine cocok buat konsultasi awal, kontrol penyakit kronis, edukasi kesehatan, dan review hasil lab. Tapi kalau kondisi gawat darurat atau butuh pemeriksaan fisik langsung, tetap harus ke fasilitas kesehatan langsung ya Kak. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman, telemedicine itu bukan dokter yang serba bisa online. Benar banget Kak Nia, Kak Nora. Nah, untuk pertanyaan berikutnya juga cukup nusuk nih, Kak. Menurut kakak-kakak, kendala terbesar telemedicine di Indonesia itu apa sih Kak? Buat Kak Putri dulu nih.
Kalau dari sisi sistem ya, jelas jaringan dan infrastruktur. Masih banyak daerah yang internetnya nggak stabil dan perangkatnya terbatas banget, Kak Nora. Untuk Kak Nia, gimana tanggapannya, Kak? Kalau dari sisi pengguna, kadang masih kurang literasi digital. Ada yang belum paham cara pakai aplikasinya, Kak. Berarti dua-duanya juga harus jalan ya, Kak. Jadi bukan cuma teknologi aja, tapi manusianya juga ya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak, Dua-duanya dua-duanya harus harus jalan jalan. bareng. Nah, ini pertanyaan terakhir, biar nutup manis nih, Kak. Sebagai mahasiswa kesehatan, apa sih peran kita dalam telemedicine dan gimana nih masa depan telemedicine? Untuk pertanyaan ini boleh dijawab sama Kak Nia dulu. Oke, Kak. Perannya besar banget, Kak, yaitu mahasiswa bisa jadi agen literasi digital dan membantu edukasi masyarakat serta siap beradaptasi dengan sistem digital dan jangan cuma bisa pakai, tapi juga paham konsep dan etikanya. Betul, setuju banget nih sama Kak Nia. Kita bukan cuma user, tapi kita juga calon pelaku dari sistem kesehatan. Untuk masa depan telemedicine gimana nih Kak Putri? Menurut saya, ya, Kak Nora, telemedicine bakal makin berkembang dan integrasi. Kedepannya lebih terhubung lagi dengan RME serta monitoring pasien makin real time. Ah, berarti kita harus siap ya Kak. Betul, Betul, kita harus Kak. Kita maju, harus Kak. siap, Kak. Ah, terima kasih banyak ya buat Kak Putri sama Kak Nia atas jawaban serta ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semua yang udah dengerin podcast santai kita ini. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap waras, dan jangan lupa update aplikasi kesehatan kalian ya. Aku, Nora, pamit undur diri. Makasih buat Kak Putri dan Kak Nia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga makin banyak yang paham telemedicine dengan benar ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih.